sampailah pada bulan terakhir, yaitu bulan ke-6. Dan memang ternyata kata hikayat, itu karena sudah sangat dibiasain, sudah sangat tahu apa yang harus dikerjain, itu monyet taat. Itu monyet taat dan nurut apa yang diperintahkan oleh Aki Alang. Maka pada bulan ke-6 itu seolah-olah monyet sudah sangat biasa, bahkan dia sudah ambil kitabnya seolah-olah dia begini, dan dia ambil satu-satu. Kempit lagi, kempit lagi. Dan kita tinggalkan bagaimana cerita Ki Alang pada bulan ke-6 itu mengajarkan monyet di hari-hari terakhir. Sekarang kita kembali cerita bagaimana pangeran di keraton itu sudah gelisah menunggu kehadiran Ki Alang untuk membawa monyetnya menghadap kepadanya, dan monyet itu bisa disaksikan untuk baca. Maka dia panggil Hulu Balang. Hai Hulu Balang, saya Tuan Pangeran, bagindaku yang terhormat. Kau tahu, ini udah sampai bulan keberapa dari aku memanggil Ki Alang. Baginda, hamba paham. Oleh karena itu, sekarang kamu jemput lagi kepadanya dan bawa Ki Alang menghadap kepadaku. Aku ingin tahu bagaimana kemampuan Ki Alang mengajar monyet membaca kitab kuning. Daulah tuanku, hamba berangkat sekarang juga. Maka berangkatlah Ki Alang. Berangkatlah. Itu Hulu Balang menjemput Ki Alang yang berada di kawasan sebelah timur dari Keraton Jayakarta. Singkat cerita, sampailah ke rumah Ki Alang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tuan-tuan yang terhormat, ya, kau pasti sudah tahu kedatanganku kemari, Ki Alang. Saya udah paham apa tugas dari tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, buru-buru kita jalan, kita berangkat untuk kau menghadap ke pangeran di keraton. Maka berangkatlah mereka. Nyi, kata Ki Alang sebelum berangkat, doain supaya aku selamat, supaya aku bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ya, sepanjang ini, selama ini aku pun senantiasa berdoa kepadamu, Aki, supaya engkau bisa menjalankan tugas ini dengan betul, dengan selamat. Maka berangkatlah. Singkat cerita, sampailah dia ke depan istana, ke depan keraton. Dan ternyata di depan keraton itu sudah banyak orang menunggu kedatangan Ki Alang. Orang-orang ramai, oh Ki Alang, oh Ki Alang, oh Ki Alang. Apakah dia benar-benar bisa ngajarin monyet baca kitab kuning? Mereka berbicara di antara mereka, ramai betul. Kalau saya sih Bang, kata seseorang, ini pasti Ki Alang nggak bisa ngajarin monyet untuk baca kitab kuning. Kita aja nih orang hidup begini nih, yang punya akal, susah. Saya aja udah bertahun-tahun baca kitab kuning, kata orang lain, nggak bisa baca kitab kuning dengan lancar, apalagi nih monyet. Ya, saya sih yakin kalau Ki Alang sebagaimana titah dari pangeran itu, kalau Ki Alang memang berhasil, dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Tapi kalau Ki Alang nggak berhasil, Ki Alang akan dihukum, paling nggak, ya dihukum lah, dihukum gantung atau dihukum apa, kira-kira begitu. Tapi yang jelas memang dihukum katanya pada saat itu. Berjalanlah Ki Alang dan orang-orang berbicara-bicara jelas, bum-bam gitu, sampai lagi itu. Oh, Ki Alang, aku kira, aku demen engkau sudah ada di aku punya keraton ini. Dan bagaimana sekarang keadaannya? Hamba baik-baik aja, pangeran. Dan bagaimana monyet aku? Ya, monyet Tuan lihatlah bagaimana monyet Tuan itu kelihatan lebih sehat, lebih bugar, karena memang senantiasa dikasih makan yang rutin, yang lebih nikmat dari makanan-makanan biasa. Nah, boleh. Baik, kalau begitu Ki Alang,
taruhlah dia di sini dan biarkan, hai engkau rakyatku, silahkan kau menyaksikan bagaimana monyet ini bisa baca kitab kuning dan kita perhatikan sama-sama. Seperti tempo hari aku katakan, kalau memang Ki Alang berhasil mengajar aku punya monyet baca kitab kuning, maka kepadanya aku akan berikan anugerah yang besar. Tetapi kalau misalnya Ki Alang nggak berhasil ngajarin aku punya monyet untuk baca kitab kuning, maka nasibnya tergantung kepadaku. Apakah aku akan hukum pancung, hukum gantung, atau hukum pembuangan, itu terserah kepadaku nanti. Ayo Ki Alang, taruhlah dia di sini, di meja ini, dan mana kitabnya? Silahkan kamu berikan kitab itu kepadanya. Maka seperti biasa, kitab yang sudah kitab kuning yang sudah dipersiapkan oleh Ki Alang dari rumahnya, yang di dalam setiap halaman itu berisi makanan, ya jagung sebutir, ada kacang sebutir, ada apa sebutir, itu yang ada di dalam setiap lembar kitab kuning. Kalau kitab kuning itu jumlahnya seperti yang saya pegang ini kitab berjumlah 272 halaman itu, maka sejumlah itulah ada beberapa macam dari biji-bijian yang menjadi kesukaan monyet itu ada di tiap halaman kitab itu.